Kalian percaya kebetulan nggak? Aku nggak. Dan aku harap sebetulnya kalian juga bisa berhenti percaya dengan kebetulan. Karena pada akhirnya nggak ada yang kebetulan dalam hidup. Termasuk kalau misalnya kita secara tidak sadar merasa terbiasa atau terlalu sering menarik atau menjadi magnet berulang kali menarik orang-orang dengan zodiak-zodiak tertentu. Misalnya berulang kali ketemu orang dengan zodiak Libra, Sun di Libra, atau Mars di Libra, Libra rising, dan lain sebagainya. Sebetulnya karena toh kita sebetulnya punya semua elemen zodiak itu di bercat kita. Tergantung ada di house, ada di rumah, tidak ada di planet yang mana. Tapi kita semua pasti punya, entah dalam skala besar atau mendominasi di chart, atau dalam skala kecil, persentasenya kecil gitu. Kali ini kita belajar yuk apa yang sebetulnya mau diajarkan semesta dan apa yang Tuhan dan semesta mau kita belajar gitu loh, mau kita absorb, mau kita ambil, hikmah apa yang perlu kita ambil, atau energi apa yang perlu kita maksimalkan dalam diri kita ketika kita punya atau kita bolak-balik berulang kali menarik orang-orang dengan zodiak-zodiak tertentu. Oke. Komen dong di bawah, kamu tuh sering ketemu atau sering banyak banget gampang temenan atau gampang berinteraksi atau bahkan gampang menarik orang-orang dengan zodiak apa? Kasih tahu aku dong. Tapi sekarang kita akan belajar dan mencari tahu apa yang sebetulnya perlu kamu pelajari, antisipasi, dan ambil hikmahnya ketika kamu banyak menarik relasi, hubungan, bahkan interaksi dengan orang-orang yang berzodiak Leo. Oke. Apa ya yang sebetulnya ingin diajarkan semesta ketika kamu menarik orang-orang yang zodiaknya Leo atau punya banyak elemen Leo di berchartnya, seperti Leo Sun, Leo Moon, Leo Rising, Venus, Mars, Jupiter, Mercury, dan lain sebagainya. Tapi dari perspektif astrologi, kehadiran banyak orang yang memiliki banyak elemen Leo di berchartnya dalam hidup kamu, orang-orang dengan energi Leo dominan di berchartnya, itu pasti akan mempengaruhi kepribadian mereka dan interaksi kamu, serta bagaimana cara kamu melihat realita hidupmu. Perhatikan ada Leo di house keberapa atau di rumah keberapa di berchart kamu. Karena itu pasti akan kena dampaknya banget. Leo adalah elemen api atau fire sign dan dikontrol oleh matahari. Leo itu merepresentasikan kreativitas, ekspresi diri, keberanian, self-expression ya maksudku, keberanian atau courage, dan leadership atau kepemimpinan. Orang-orang yang punya banyak elemen atau planet Leo di berchartnya cenderung memiliki kepribadian yang sangat magnetik, karismatik, penuh semangat, dan mereka sering punya keinginan besar untuk bisa bersinar di tengah keramaian. Mereka sering merasa terkoneksi atau terhubung dengan keinginan diri mereka untuk menjadi pusat perhatian. Dengan juga keinginan untuk bisa menginspirasi orang lain dengan tindakan atau action yang mereka ambil. Secara spiritual, ketika kamu punya banyak energi Leo di berchart kamu, atau kamu menarik orang dengan energi Leo dominan di berchart kamu, biasanya ada kebutuhan untukmu mengekspresikan diri dengan berani, terutama dalam prosesmu mencari makna hidup. Dan orang-orang yang punya banyak energi atau pengaruh Leo yang kuat di berchart mereka, biasanya menemukan, they usually find, mereka biasanya menemukan atau melihat progress self-expression atau proses pengungkapan jati diri itu sebagai suatu hal yang penting. Itu bagian dari pencarian makna diri yang sejati. Dan mereka mungkin merasa terpanggil, mereka mungkin merasa butuh untuk bisa menggunakan bakat, talenta, dan kemampuan mereka agar bisa menjadi inspirasi, menjadi cahaya, being the light bagi orang lain. Dan dalam perjalanan spiritual, terutama teman-teman yang punya banyak elemen Leo di berchartnya,
biasanya mereka tertarik pada hal-hal atau praktik-praktik yang mendorong banyak self-expression. Misalnya ada kaitan dengan seni, musik, teater, atau aktivitas yang memungkinkan mereka untuk bisa mengekspresikan jiwa dan mengekspresikan diri mereka secara kreatif. Tapi biasanya tantangan bagi orang-orang yang punya energi Leo atau banyak elemen Leo di berchartnya secara dominan itu adalah sadar tidak sadar, mereka punya kecenderungan untuk menjadi pribadi yang terlalu egois atau terlalu sering mencari validasi eksternal, aka external validation. Dan mereka mungkin perlu belajar untuk bisa menemukan makna rasa percaya diri, serta self-worth atau harga diri yang mendalam dari dalam diri mereka sendiri, bukan hanya dari pengakuan orang lain. Mereka mungkin butuh untuk melatih segala hal yang ada kaitan dengan praktis spirituality dan latihan untuk bisa mengembangkan rasa cinta pada diri sendiri, rasa percaya pada diri sendiri, dan untuk mereka bisa memaksimalkan potensi perkembangan spiritual dirinya mereka. Orang-orang dengan energi Leo atau individu-individu dengan energi Leo yang dominan itu biasanya disarankan atau dianjurkan untuk bisa melibatkan diri pada hal-hal yang bisa connecting, bisa membantu mereka mengkoneksikan diri mereka dengan diri mereka sendiri. Misalnya meditasi, visualisasi. Bayangkan diri kamu itu dikelilingi dengan cahaya emas atau dikelilingi dengan cahaya yang menyinari dirimu. Karena latihan ini bisa sangat memungkinkan mereka untuk bisa latihan percaya diri dan kenalan sama bakat dan potensi mereka sendiri tanpa terus-terusan bergantung pada validasi eksternal atau external validation. Leo, energi Leo, elemen Leo, Leo sign atau zodiak Leo itu juga dikenal karena kemampuan mereka untuk bisa memimpin atau menjadi pemimpin yang baik dan menginspirasi orang lain. Nah, ini bisa jadi aset atau kekuatan terbesar mereka dalam perkembangan diri dan perjalanan spiritual mereka. Ini bisa memungkinkan mereka untuk bisa menjadi leader atau contoh teladan dan motivator bagi orang lain. Teman-teman yang punya banyak elemen atau energi Leo di berchartnya itu bisa menemukan fulfillment atau kepuasan dalam aktivitas atau peran-peran yang memungkinkan mereka bisa bekerja sebagai mentor atau pemimpin atau teacher, leader, coach atau pengajar, di mana mereka bisa berbagi atau membagikan semangatnya, membagikan wisdomnya ke orang lain. Dan teman-teman yang punya placement Leo dominan di berchartnya, apalagi kalau kamu nggak punya placement Leo apapun di berchart kamu, tapi kamu dikelilingi atau kamu banyak menarik orang-orang yang punya banyak elemen Leo di berchartnya, sebetulnya itu adalah cara atau itu adalah momentum dari semesta yang mau meminta kamu agar kamu bisa mencari titik keseimbangan atau balance antara memberi dan menerima, serta menemukan titik keseimbangan atau balance dalam hubungan interpersonal kamu. Karena ketika kalian juga perlu belajar untuk bisa menikmati perhatian, menikmati pujian, menikmati the spotlight, menikmati sorotan, kalian juga perlu belajar untuk bisa mendukung dan menghargai orang lain secara menyeluruh dengan tulus. Dengan kamu bisa mengembangkan rasa empati dan kepedulian yang mendalam dengan orang lain, mau kamu punya Leo placement atau tidak, seimbangkan antara kebutuhan kamu untuk divalidasi dan dipuji dengan kebutuhan kamu untuk memvalidasi dan memuji. Itu akan sangat membantu kamu bukan hanya belajar rendah hati, tapi bisa membangun hubungan yang lebih seimbang dan hubungan yang lebih harmonis dengan orang lain. Dan dalam konteks spiritualitas, individu dengan energi Leo yang dominan di berchart mereka itu perlu belajar untuk mempraktikkan kerendahan hati atau humility. Walaupun teman-teman yang punya placement Leo itu biasanya punya banyak alasan untuk kamu bisa dipuji, untuk kamu bisa divalidasi. Kalian tuh suka pujian, kalian mencintai pujian. Tapi penting bagi kamu untuk belajar tetap rendah hati dan mengakui kalau semua orang tuh pasti punya keunikannya masing-masing. Semua orang punya keistimewaannya masing-masing. Semua orang punya nilai dan bakat yang unik yang perlu divalidasi dan dihargai juga.
Dengan kamu bisa mengembangkan lebih banyak rasa syukur dan mengapresiasi peran, presence, keberadaan, kontribusi orang lain, itu bisa sangat memperkaya hidup kamu dan perjalanan hidup kamu, perjalanan spiritual kamu sebagai jiwa. Karena untuk bisa mencapai spiritual depth atau kedalaman spiritual yang mendalam dan lebih besar lagi, teman-teman yang punya Leo dominan di berchartnya, atau kalau kamu lagi merasa kamu tertarik dengan banyak orang yang punya banyak elemen Leo di berchartnya, you have to open yourself up for vulnerability. Kamu perlu membuka diri terhadap kerentanan dan terhadap kegagalan. Jadi walaupun butuh untuk kamu bisa merasa nyaman dengan peran sebagai leader atau peran sebagai pemimpin atau menjadi pusat perhatian, tapi kamu perlu menerima kalau semua orang itu punya titik fragile-nya atau titik rentannya, titik rapuhnya masing-masing, dan itu mencakup kamu. Supaya kamu bisa belajar agar bisa mencapai titik awareness atau pemahaman dan understanding serta maturity atau kedewasaan yang lebih tinggi. Kenapa? Agar kamu bisa belajar bonding atau bisa belajar membangun hubungan yang lebih jujur, hubungan yang lebih otentik, dan hubungan yang lebih mendalam dengan orang lain. Supaya hubungan-hubungan yang kamu miliki itu nggak sifatnya superficial banget. Last but not least, aku bilang di awal, kalau Leo itu identik dengan kreativitas, termasuk leadership juga dan self-expression atau ekspresi diri. Dan dengan kalian, mau kamu punya Leo placement atau tidak, ketika kamu menarik banyak orang dengan elemen Leo di berchartnya, kamu perlu belajar bukan hanya untuk menerima pujian, menerima validasi, tapi belajar untuk bisa berempati dan rendah hati. Berikan dirimu untuk menjadi sumber inspirasi dan sumber motivasi bagi orang lain, memberikan cahaya dan semangat dengan orang lain, bagi orang lain, dengan penuh kerendahan hati. Okay? It's not you, but it's God and the divine who have made you who you are right now. Ingatkan dirimu itu. Biasanya juga kalau kamu itu ada dua sih pilihannya. Karena aku pernah juga mengalami fase di mana aku, bahkan sampai sekarang pun aku dikelilingi dengan orang-orang yang punya energi Leo dominan di berchart mereka. Aku gak punya Leo placement sama sekali. Tapi ketika kita dikelilingi dengan orang yang punya banyak Leo placement di berchartnya, itu dua kemungkinannya. Emang mungkin kita kemarin-kemarin tuh minderan banget, terus Tuhan dan semesta mau kita untuk belajar lebih pede, belajar lebih memvalidasi bakat dan talenta, terus berani untuk muncul di publik. Atau Tuhan dan semesta tuh mau ngajarin kita tentang pentingnya kerendahan hati, supaya gak sombong dan supaya aling. Well, aku rasa ini semua yang mungkin bisa aku sampaikan dan aku bagikan ke teman-teman untuk kali ini, terkait apa sih yang sebetulnya ingin diajarkan semesta kalau kamu menarik banyak orang dengan zodiak Leo di berchartnya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita ketemu lagi dengan kesempatan. Bye bye. God bless. I love you guys so much.